Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ratri Mudriandari. Di sini saya akan menjelaskan pada topik 2, bagian elaborasi pemahaman mengenai UPD sebagai kerangka kerja kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu UPD atau Understanding by Design. Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah desain dalam membangun kurikulum yang menempatkan pemahaman yang mendalam. Artinya, tidak hanya mengenai mengingat dan mengetahui tentang suatu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yaitu mengenai kemampuan untuk mentransfer, menerapkan, dan mampu menganalisis pengetahuan dalam konteks yang berbeda. UPD memiliki sebuah alur yang disebut dengan desain mundur atau backward design. Berikut adalah 3 tahapan atau alur pada UPD menurut Wiggins dan MC3. Yang pertama itu identifikasi hasil yang diinginkan. Ini melibatkan pemikiran mendalam tentang pengetahuan apa yang seharusnya dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, tahap kedua menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Dalam pengumpulan bukti penilaian, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Yang ketiga yaitu merencanakan pembelajaran. Pada tahap ini melibatkan perencanaan aktivitas atau urutan pembelajaran, bahan pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran untuk sebuah pemahaman mengharuskan peserta didik diberi banyak kesempatan untuk menarik kesimpulan dan membuat generalisasi. Pemahaman tidak hanya ditunjukkan dengan penjelasan, namun peserta didik harus lebih aktif membangun sebuah makna. Nah, pada tahap ketiga yaitu merencanakan pembelajaran, ini terdapat 7 elemen yang digunakan untuk membantu merancang kegiatan pembelajaran agar relevan dengan hasil yang diinginkan. 7 elemen ini diberi istilah WRETO. W yaitu where and what, H hook and hold, E experience, equip, explore, R rethink and revise, E evaluate, T tailor, O organize. Where and what atau W, apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan pada pembelajaran itu. Elemen H, hook and hold, yaitu bagaimana kita melibatkan peserta didik, bagaimana caranya, apakah kita bisa menjaga rasa ingin tahu mereka. Elemen E, experience, equip, explore, pada tahap ini dimasukkan bagaimana peserta didik menemukan informasi. Kemudian elemen R, rethink and revise, bagaimana kita memastikan peserta didik mengasosiasikan pengetahuan baru dengan pembelajaran mereka sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahpahaman. E, evaluate, mengajak peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan sendiri maupun pekerjaan rekannya. T, tailored, yaitu rencana kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. O, organize, penyusunan kegiatan pembelajaran secara runtut dan terorganisir. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah desain dalam pengembangan kurikulum yang menempatkan pemahaman yang mendalam. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat menerapkan dan mampu menganalisis pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Jika selama ini merencanakan pembelajaran ada pada langkah awal dalam mendesain pembelajaran, maka dalam UPD ini berbeda, yang merupakan langkah akhir. Oleh karena itu, UPD disebut sebagai backward design, di mana tahapannya dimulai dari identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti penilaian, dan yang terakhir yaitu merencanakan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.